Hari ini saya mengundang Bapak Ibu di hari ketiga kegiatan MPLS ya Bapak Ibu ya. Sekalian kita perkenalan. Alhamdulillah kegiatan tersebut sudah bisa dilaksanakan, walaupun istilahnya mungkin tahun kemarin tidak sama dengan tahun ini. Dan kebetulan saya juga di sini baru, makanya kalau saya baru, saya perlu memperkenalkan diri saya. Di sini Ibu Ina, perkenalan dulu. Dan di sini adalah Pak Firman. Silakan masuk Bu, operator kami. Ya, mungkin mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya perkenalkan di sini tidak berdiri ya Bapak Ibu, karena saya kemarin sempat jatuh kemarin dari dapur saya itu, jadi sampai sekarang masih bengkak. Jalan saya juga tidak terlalu normal. Saya mohon maaf rasa saya duduk Bapak Ibu. Saya tidak menghormati, saya tidak menghormati Bapak Ibu. Walaupun hari ini kita tidak terpenuhi 100%, saya bilang 80% kita jalan karena penting, sifatnya penting Bapak Ibu ya. Disosialisasikan berarti penting. Oke, saya nggak panjang lebar, langsung saja. Apa kabar Bapak Ibu? Baik, alhamdulillah masih diberi kebaikan hari ini. Kesehatan ya, itu yang paling utama Bapak Ibu. Saya perkenalkan, nama saya Anggun Tunggal, biasa dipanggil Pak Anggun, atau kalau di tempat saya tinggal saya dipanggil Toyo, Pak Toyo. Cuma diganti sama orang tua itu masuk SD Anggun Tunggal, makanya orang Toyo. Tapi kalau di dinas kedinasan dengan teman-teman Pak Anggun ya. Saya kelahiran tahun 1976 Bapak Ibu, cukup tua juga, sudah 48 tahun ya. Oke. Lahirnya di sini Surabaya, betul sini. Nah, kemudian saya mulai menjabat tanggal 22 Maret 2024 kemarin. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, saya bisa mutasi ke Teluk Bayu di sini. Setelah saya pindah sana, pindah sini 20 tahun lebih. Ya, baru kemarin merasakan di sini. Saya mulai bekerja jadi guru tahun 1998. Pertama saya tugas di kampung Bapak Ibu ya. Kalau sekarang mungkin sudah nyaman, sudah lancar. Kalau dulu saya pakai pendidik Bapak Ibu 98 itu Serung, di SD 10. Sekarang tidak tahu berubah sudah namanya. Ya, 1998 2002 saya kepingin pindah Bapak Ibu ke Teluk Bayu, ke tempat asal saya di sini. Karena sini sudah cukup ramai tahun 98 itu. Kalau Serung dulu masih naik tim sekali ya. Begitu selesai kuliah di Samarinda, masuk ke kampung. Tapi nggak masalah, memang seperti itulah namanya kita pengabdi masyarakat, atau disebut PNS kalau sekarang ASN. Jadi saya berharap di Teluk Bapak Ibu mulainya, tapi ternyata tidak bisa. Gak apa-apa, namanya kita orang diatur. Minta saya dikasih, akhirnya dijadikan guru lagi, saya bisa berangkat Bapak Ibu. Mulai catat tahun itu ya, saya ikut, ternyata saya lulus. Ditugaskan pertama kali di Paribau Makassar tahun 2013 ya. Setelah mengabdi Samburata 2013, ditugaskan sampai tahun 2016. Kena mutasi lagi Bapak Ibu, saya kira saya berharap bisa masuk ke Teluk lagi, karena saya putra daerah Teluk. Ternyata 2013 sampai 2016 itu saya digeser lagi Bapak Ibu. Wah, senangnya saya bisa kena mutasi ke Teluk. Ternyata saya dikembalikan ke Samburata lagi Bapak Ibu. Lempar ke sana lagi. Spesialis kampung mungkin waktu itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian 2016 sampai 2019 Bapak Ibu, saya minta geser ke Teluk lagi, tidak bisa. Kalau minta geser ke Teluk, turun jadi guru biasa. Oke, saya siap, karena saya adalah guru, melayani anak-anak ya Bapak Ibu ya, menjadikan anak-anak supaya anak-anak itu paham, cerdas, pintar, berakhlak mulia, itu ya. Jadi saya banyak di kampung-kampung. Nah, setelah itu syaratnya untuk bisa pindah ke Teluk itu tidak boleh jadi kepala sekolah, harus mundur jadi guru. Siap, saya guru jadi mundur. Saya jadi guru di
Gunung Mas 005 Teluk Bayu selama kurang tahu ya, kembalikan uang. Waduh, deg-degan juga. Kalau dulu Bapak Ibu saya kuat, kena angin, kena badai, kena hujan saya nggak sakit. Sekarang kena angin dikit pilek Bapak Ibu, kena hujan sedikit pusing kepala. Waduh Pak, kayak apa saya kena mutasi di sana lagi, jauh nih kalau naik motor. Dulu saya kalau ngebut 30 menit tembus ke Samurakat itu. Sekarang kemarin baru saya coba sekitar 40 menit bahkan 1 jam. Ngeredek saya, ada motor, besar, mobil, apa segala macam. Takut saya Bapak Ibu. Oh begitu ternyata ya, di usia 48 sudah gak jago lagi. Begitu Bapak Ibu ya. Nah kemudian alhamdulillah begitu di sini katanya kan rame katanya. Karena di sini kan Teluk ini hebat, untuk masuk Teluk itu susah sekali. Walaupun putra daerah, terkecuali orangnya B1, paham ya B1 ya. Nah itu baru minta langsung taruh. Nah mudah Tuhan mungkin mengabulkan doa saya. Mudah saya nggak dikenakan jauh bayar, saya jadi guru biasa nggak apa-apa. Ternyata ada kabar seperti itu. Biasanya kalau bocor Bapak Ibu, kabar terbaru saya lempar ke SD 21 ke daun. Nah lumayan saya bilang, kalau ke daun setengah jam aja nyampe saya dari sini, saya bilang gitu. Pas pelantikan Bapak Ibu tanggal 22 bulan Maret 2024, doa saya terkabul. Saya minta dekat-dekat aja walaupun jadi guru. Ternyata Ibu Bupati melantik dikembalikan ke sini. Alhamdulillah, saya bukan masalah saya senangnya apa, senangnya di kota atau apa, tapi saya senang itu dari jaraknya dekat Bapak Ibu. Walaupun mungkin kalau beli sepeda ya, zaman dulu Umar Bakri bilang nggak apa, saya harus dekat, cuma berapa menit aja kalau naik motor. Jadi mohon maaf untuk yang 12 ini, serahkan permasalahan itu pada kami ya. Jangan langsung nanti orang tua itu pindahkan ada dua kamarnya, jangan. Ingat awal mulanya seperti apa mintanya di sini. Itu Bapak Ibu ya. Oke. Pindah teritori ya Pak. Teritori. Keluar aja. Ayo ikut. Ini Bapak Ibu ya. Kita pindah ke teritori. Iya. Oke, di situ kan? Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Dokter yang menaikkan kelas SD Teluk Bayu. Lanjut. Ya, kita oke. Untuk kriteria kenaikan kelas itu sudah diatur ya Bapak Ibu. Kami rapat juga kemarin. Nah, itu sudah termasuk di dalam nanti kurikulum operasional satuan pendidikan, namanya kalau sekarang kurikulum merdeka, tapi disebut KOSP ya Bapak Ibu ya. Dulu sebelumnya KTSP, sebelumnya lagi ada, jadi berganti terus, tapi nggak masalah, itu urusan orang atas yang bos-bos kami, Kemendikbud. Kami di sini hanya melaksanakan. Kami babak belur di bawah, namanya prajurit. Ya seperti itu, mengajar, memikirkan kurikulum. Nah perlu juga disampaikan supaya Bapak Ibu tahu, oh anakku kok nggak naik, kenapa? Ada yang perlu disampaikan. Oke. Satuan pendidikan diberikan keleluasaan kebebasan untuk menentukan kebijakan kenaikan kelas dengan memperhatikan mekanisme kenaikan kelas bagi peserta didiknya. Jadi ada aturan Bapak Ibu yang di sini masuknya. Kemudian pendidik diharapkan mampu menjalankan fungsi asesmen. Kalau dulu ulangan, sekarang disebut asesmen atau bahasanya evaluasi. Jadi anak-anak itu dievaluasi Bapak Ibu, dilihat ya secara optimal sehingga mampu mendiagnostik perkembangan peserta didik. Hasil diagnostik digunakan sebagai rujukan untuk melakukan tindak lanjut pembelajaran. Ini loh, dulu nggak kenal angka, huruf, sekarang kenal A, I, U, E, O. Bisa naik minggu berikutnya sampai dia paham. Oh ternyata dulu B apa, B ungu, I, B ungu. Bisa sudah. Bahkan di semester 1 tulisan itu adalah kurikulum satuan pendidikan. Alhamdulillah kan? Itu maksud kami di situ untuk mengajari anak yang pintar, mampu, bermakna ya Bapak Ibu ya. Lanjut Pak Firman. Nah di sini asesmen itu ada dua Bapak Ibu. Kalau dulu mungkin disebut dengan ulangan harian, sekarang kalian rasanya asesmen ya. Hanya perbedaan apa perubahan saja ya Pak Anu ya, mengikuti ya sama
Asesmen itu sendiri adalah asesmen formatif bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan guru tentang proses belajar mengajar. Jadi selama guru mengajar itu bagaimana? Oh, si A sudah mulai mau berteman, si B membacanya sudah bisa mengeja, si C bisa ini betul. Oh, si Anu ini pertama malu-malu, itu maksudnya mengevaluasi anak tersebut. Tapi saya pede semua, percaya diri semua, salah lanjut ke SD akan menjadi anak yang pintar, cerdas, gembira, riang, dan baguslah ke depannya. Nah, kemudian yang terpenting di sini adalah asesmen sumatif Bapak Ibu ya, bertujuan untuk mengukur hasil belajar siswa pada akhir suatu periode atau program. Diharapkan berjalan dengan baik sehingga pada akhir fase semua peserta didik dapat naik kelas karena telah mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Jadi ini bisa naik, ini nggak bisa apa-apa. Itu diukur dari apa Pak Ibu? Dari nilai ya. Nilainya bagus, nilainya nggak bagus. Kenapa nilainya nggak bagus? 1 bulan lebih dia nggak masuk, bagaimana kurangnya mengambil nilai? Ulangan harian nggak ikut, PR nggak ngumpul, bahkan ada yang ulangan akhir hari semester tidak ikut. Terus dia mengasih nilai apa? Ada bohong. Dosa satu Bapak Ibu, menaikkan anak dosa. Sebetulnya bagus, cuma kasihan anak, karena anak tidak bisa apa kan? Iya kan Ibu Bapak, anak nggak bisa apa. Kalau 1 bulan 2 bulan nggak ngikutin, anak nggak bisa apa. Nilai dari mana diukur? Di mana dari akhir? Ya dari anak tersebut, ulangan harian, PR, tugas, ya kehadiran itu Bapak Ibu maksudnya. Nah, ditambah dengan nilai asesmen sumatif. Kalau dulu bahasanya, nak kamu ulangan Pak. Kalau sekarang nak keren apa? Asesmen itu ya bahasanya. Lanjut Pak Firman. Ya, ini yang disebut dengan pertimbangan yang dapat kami ambil atau kriterianya. Kami rapat. Aturannya seperti ini Bapak Ibu. Kita lihat dulu laporan kemajuan belajar atau raportnya, nilainya ya. Kalau nilainya nggak mencapai KKTP, kalau dulu KKM, kriteria kebutuhan minimal, sekarang KKTP. TP-nya tujuan pembelajaran, kriteria kebutuhan tujuan pembelajaran. Oh ternyata anaknya belum mampu, ya nyata sudah. Semester 1, semester 2 nggak mampu. 1 tidak naik kelas ya. Yang kedua, laporan pencapaian proyek penguatan profil belajar Pancasila. Kalau dulu tidak ada yang namanya itu, sekarang ada rapor itu 2. 1 rapor nilainya, 1 rapor profil pelajar Pancasila. Itu maksudnya Pak Menteri bagus, anak-anak diajari bagaimana cara berwirausaha, bagaimana mengenal budaya lokal, bagaimana dia tahu misalnya kebijakan lokal. Pokoknya banyak Bapak Ibu ya, tergantung nanti Bapak Ibu. Itu yang setiap 1 semester dilaksanakan ya Bapak Ibu. Jadi 1 tahun 2 kali. Sebetulnya orang tua bagaimana? Boleh berkontribusi. Tapi itu nanti kita bicara di belakang. Berkontribusi itu nanti pada saat acara ikut di sini, ikut berjualan, ikut lomba, ikut apa. Seperti mana? SD sudah melaksanakan mana? SD besar depan, SD besar, SD 4 sudah. Kemudian diundang orang dinas, orang apa, mereka membeli, menyawer apa segala macam. Kita kemarin belum mampu. Kemudian dukungan dari orang tua juga belum ada. Kira-kira saya tanyakan dengan saya di sini ada. Kedepannya mendukung enggak Bapak Ibu kegiatan B5 itu kalau kita laksanakan seperti mereka? Bapak Ibu mau berkontribusi di sini? Yang nyata ibu-ibu kontribusi tenaga bisa. Mau ya Bapak Ibu ya? Nggak apa dijawab aja, kalau enggak gitu loh. Kita bagus di depan aja gini, karena kalau di belakang nanti wah sekolah kita paksa. Nah itu saya nggak suka gitu. Saya lebih suka enggak siap saya Pak, nggak apa. Kami siap Pak, benar kan? Nah, itu lebih bagus Bapak Ibu ya. Seperti itu ya. Jangan istilahnya nanti di sini kamu kayaknya Bapak harus maksa di belakang nggak nyaman saya kan. Saya nanti maka saya kedudukan Bapak Ibu ya. Nah kemudian yang ketiga adalah portofolio peserta didik. Itu tugas-tugas Bapak Ibu dikumpulkan sama Ibu Ima, wali kelasnya, dikumpulkan Pak Hendy, guru PJOK, dikumpulkan Bu Dani, guru bahasa Inggris, Pak Rojikin. Kemarin pada saat anak-anak laporan ke saya, ini Pak nggak pernah mengumpulkan saya. Terus apa yang mau dinilai itu syarat dia naik kelas? Itu yang maksudnya Pak ya, paham ya? Itu ya. Jadi diingatkan ada tugas karena ada PR-mu karena ayo nak kerjakan nak.
Itu ya maksudnya disebut portofolio, kumpulan tugas-tugas. Nah kemudian di situ selain yang portofolio, ada nanti kami di sini kegiatan ekstrakurikuler. Mau tidak dia ikut, rajin tidak. Itu Pak Hendy nanti yang ngurus ini ya. Mungkin ada juga di sini, alhamdulillah kita berprestasi juga Bapak Ibu. Kemarin untuk apa namanya ini yang buat karya, tria bahasanya, nomor 1 kita. Ya, Pak Tobik belum ada. Terus kemudian berbicara di perpustakaan itu nomor 1 ya Pak Ben. Apa namanya? 2, 3. Nah, makanya mendongeng. Alhamdulillah itu namanya anak-anak yang kita harus munculkan. Saya seperti itu supaya bukan Pak Abdul itu hebat, bukan. Supaya sekolah kita ini hebat. Saya memohon lagi untuk bangunan di belakang itu supaya dapat 2 lokal tinggi karena kita tidak cukup. Doakan saya mudah dikabulkan. Ada yang ngomong tahun depan kita dikasih. Itu ya. Mana tahu kalau tahun depan dikasih, ke depannya kita dapat lagi siswa. Bahkan saya buka bisa 2. Ini terpaksa 1. Yang 1 semuanya saya tolak. Oh mohon maaf, kami nggak dapat ruangan, nggak ada ruangan. Itu Bapak Ibu ya. Sebetulnya mau diarahkan ke sini 30 siswa. Tapi saya tolak. Dari depan situ 20, bahkan Pak siswa ini 30 siswa. Karena kita banyak kegiatan. Mohon maaf kalau saya upload di Facebook, ada juga IG-nya dari sekolah kita di sini. YouTube-nya ada juga, silakan nonton. Buka aja SDM. Nah, Ibu tonton di situ. Kita ini duduk, kita bicara pun bukan dalam batin, kan zamannya sudah sosial media. Oh sekarang sana loh ternyata agak bagus perkembangannya, banyak kegiatannya. Itu Bapak Ibu maksudnya ya. Seolah ke depan lebih bagus lagi. Nah kemudian terakhir adalah, nah ini Bapak Ibu yang sangat urgent, yang sangat apa istilahnya penting untuk diketahui Bapak Ibu. Tingkat kehadiran itu ingat ya Bapak Ibu, tidak boleh lebih dari 10% atau 1 tahun, jangan lebih dari 1 bulan. Mana tahu seminggu buat gunungan ya Bu ya, seminggu bawa ke Kawai, seminggu lagi bawa kemana kan? 1 tahun cukup Bapak Ibu. 1 tahun dihitung ya, bukan 1 bulan ya. Bulan ini 3 hari aja nanti nggak apa-apa, nggak usah izin, mana aja. Bulan berikutnya tuh 3 kali 10 berapa? 1 bulan kena 30 hari. Bagaimana pertimbangan kami menaikkan anaknya? Itu yang kami antisipasi supaya Bapak Ibu jangan nanti langsung marah-marah sama kami. Kami sebagai manusia biasa mohon maaf apabila kami ada kekurangan Bapak Ibu ya. Kekurangan lebih baik kita bicarakan ya. Dan aturan sudah kami sosialisasikan. Ibu tanda tangan daftar kehadiran, nanti Ibu setuju. Disorting lagi. Lanjut Pak. Nah, bagaimana dengan siswa yang mutasi? Ternyata dalam perjalanan 2 bulan 3 bulan ke depan ada siswa mutasi dari Tanjung atau dari mana? Kurikulumnya beda Pak. Dia yang harus menyesuaikan dengan kurikulum kita, aturan kita. Jika ada kota dipindah dari satu pendidikan memiliki struktur kurikulum dan model asesmen yang berbeda, maka perlu dilakukan asesmen diagnostik. Jadi dulu apa sih? Gitu ya. Berdasarkan struktur kurikulum, tujuan pembelajaran pada kelas yang ketujuh diri disebut dari hasil asesmen diagnostik. Pendidik dapat melakukan tindak lanjut jika kemampuan peserta didik masih belum sesuai dengan tujuan pembelajaran, maka perlu diberikan jam belajar tambahan, diremedi Bapak Ibu ya, atau pengayaan. Kalau anaknya pintar diayakan lagi, tambah materi yang hebat lagi. Nah kemudian untuk mengatasi ketertinggalan anak tersebut. Tapi kalau sudah diupayakan remedi, dia tetap tidak mampu, dia tidak mengangkat, ya mohon maaf, walaupun mutasi anak siapa juga tetap tidak naik kelas. Lagi tapi mau dilanjut lagi mengerti masalah apa sih asesmen diagnostik atau kooperatif atau somatik, atau kita langsung bentuk siapa ketua komite? Masih mau lanjut materinya? Masih ya? Oke, kita bacakan sedikit aja. Di sini untuk asesmen itu ada 3 Pak. Di awal itu biasanya diagnostik itu mengetahui anak ini anak siapa, begini, bagaimana, apa bisa ini, ternyata belum bisa baca, tidak percaya diri, apa itu Bu Ima sudah melakukan. Pasti itu nanti ya dilihat. Kemudian asesmen formatif yang tadi saya bilang, dalam perjalanan itu bagaimana perkembangannya. Kalau sumatif itu langsung nilai Bapak Ibu, langsung cut yang bisa bikin anak nggak naik tadi. Sumatifnya ya, ulangan semester 1, ulangan semester 2. Kalau 2 ada namanya ulangan tengah semester. Terus bagaimana Pak ulangan harian? Ulangan harian biasa masuk di formatif.
Jalan berlangsung sepanjang periode pembelajaran, maksudnya berjalan Bapak Ibu ya, ulangan harian, peningkatannya bagaimana, apakah dia bisa baca, bisa apa, seperti itu ya, maksudnya setiap hari formatif itu. Nah kalau sumatif bagaimana? Sumatif diberikan setelah proses pembelajaran berakhir, biasanya setelah minimal satu bab atau satu ruang lingkup. Oh kita ulangan nak. Kemudian semester 1 juga kita ulang semester 1. Itulah yang menentukan anak tidak naik kelas lain, absensi atau tidak ada keterangan lagi ya. Bapak Ibu lanjut ya, ini sedikit dari saya masukan. Apa yang menjadi keputusan sekolah adalah sebuah kebijakan yang baik Bapak Ibu ya. Tidak mungkin setelahnya kami jahat pada anak didik kami, tidak mungkin kami setelahnya pilih kasih, tapi tidak mungkin kami menyerumuskan anak didik kami itu ya, anak ibu, anak didik kami. Jadi saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira percaya kan sama kami? Yakin ya Bapak Ibu ya, yakin. Bismillah ya, sama-sama kita di rumah ibu, di sini kami sebagai pendidik ya, itu ya. Lanjut Pak, nggak apa-apa nangis kasihan, nggak apa-apa, bawa mungkin ya mungkin apa di dalam itu Bapak Ibu ya. Lanjut Pak, habis Pak ya. Di sini fungsi penilaian formatif untuk melihat, mengidentifikasi jauh mana siswa telah menguasai tadi materi pelajaran, evaluasi apakah materi yang diajarkan sudah sesuai dengan kapasitas dan keterampilan siswa. Jadi gurunya melihat, oh ini loh materinya yang cocok, oh ini loh. Kalau sulit bagaimana? Nanti dulu. Sekarang itu beda dengan dulu Bapak Ibu. Kalau dulu harus kaku, kalau sekarang enggak, dipilih materinya lebih mudah dulu. Yang sulit bagaimana? Misalnya harus perkara nanti, boleh nanti. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi bukan lebih tahu. Kemudian C, memantau kemajuan, berarti melihat ya, melihat bagaimana perkembangan anak tersebut, kemajuannya meningkat, menurun, atau tetap stagnan. Nah kemudian memberikan umpan balik kepada siswa. Guru memotivasi, ayo nak, kamu sudah pintar sebenarnya, cuma kamu belum lancar bacanya. Itu ya, bukan bilangkan guru itu kamu nggak bisa apa-apa, itu menjatuhkan. Ya, tapi guru tidak ada seperti itu Bapak Ibu ya. Ayo nak, kamu sebenarnya pintar, cuma kamu belum lancar. Coba kita bilang dengan buku di rumah untuk membaca supaya lancar. Bahasa yang baik seperti itu diberikan. Ya, untuk fungsi penilaian sumatifnya bagaimana? Mengukur hasil pembelajaran siswa secara kuantitatif dan memberikan nilai pencapaian yang konkret. Konkret itu nyata. Kalau dia tidak mengumpul PR ya kosong. Kalau ulangan dapat 50 ya 50. Itu dikumpulkan, dijadikan suatu nilai, sebuah nilai untuk, oh ternyata tidak bisa naik kelas ini. Kan nilainya rendah. Di bawah KKTP, paham Bapak ya Ibu ya. Nah kemudian menilai pemahaman kompetensi akademik peserta didik. Nah itu guru nanti menilai seperti itu, bagaimana pemahaman dan kompetensinya bagaimana, keahliannya bagaimana, kepintarannya bagaimana. Kemudian C, mengukur keberhasilan pembelajaran dalam satu lingkup materi. Habis satu bab ulangan, ya, habis satu bab ulangan sampai nanti di semester 1 ulangan lagi. Tapi perlu diingat tidak ada yang namanya tengah semester. Karena kita sudah kurikulum merdeka semua, dari 1 sampai 6 kurikulum merdeka. Alhamdulillah buku juga sudah lengkap. Dia memotivasi siswa, selalu memberikan dorongan. Tidak masuk Pak, aku takut dengan guru, jangan. Tidak masuk Pak, pelajarannya sulit, jangan. Ayo, seperti itu ya. Kemudian tentukan apakah siswa layak untuk naik ke jenjang kelas berikutnya. Itu yang paling utama, yang paling penting. Oh ini Pak, belum layak, bagaimana? Itu kan apa tuh? Berdebat. Anaknya bagaimana? Ukurannya ini. Anaknya nggak pernah turun, tidak pernah mengumpulkan PR, tidak pernah mengumpulkan tugas, orang tuanya tidak pernah koordinasi. Nah, bagaimana? Dipanggil itu Bapak Ibu bukan dimarahi ya, tapi kita koordinasi. Ayo bagaimana kita berikan tawaran, kita berikan pengertian, kita berikan tawaran dengan bagaimana. Maka Bu, silakan. Bagaimana dengan anaknya yang ini Bapak Ibu tidak pernah ini, tidak pernah ini. Tapi kalau saya sebagai orang tua, kalau saya dibilang seperti itu, ya nggak apa-apa, nggak sekolah untuk tidak menaikkan kelas. Ya Bapak Ibu ya. Kunci pembelajaran itu bukan masalah anak dengan nilai yang Ibu, bukan. Wah orang tua sekarang itu kalau dulu kan anak ranking berapa, nilai berapa, 90, 100, 91, bukan itu. Kita mendidik itu lebih ke arah anak itu supaya cerdas secara apa, emosional, pandai bergaul,
bisa menghormati orang tua, guru-gurunya. Itu sekarang yang lebih dituntut Bapak Ibu ya. Anak yang cerdas itu pada akhirnya belum tentu belum sukses ya. Banyak teman-teman saya yang fisika, biologi ya, tapi kalau dia pandai bergaul, menghormati, apa, berteman. SD nomor 3 Teluk Bayur, kami ucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu sudah mempercayakan SD kami, SD nomor 3 Teluk Bayur, untuk menitipkan anak-anak sampean selama kurang lebih 6 tahun ya Pak ke depan, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu harapkan dari kami, insya Allah kami akan berusaha ya, terus bekerja sama juga. Kita akan memenuhi apa yang harus dikerjakan anak kita ya. Mungkin nanti saya akan membentuk komite kelas. Di sini saya wali kelas 1 seperti dulu juga masih dipercayakan kelas 1. Nama saya Ibu Rasima, biasa dipanggil Bu Ima ya di sini. Saya beralamat di Jalan Sungai Kuyang, RT 2. Suami saya kepala sekolah di SD 01 Teluk Bayur, asli orang Teluk. Ini masih kepala sekolah, ini masih keluarga, masih beribadah ya sama suami saya. Ya, istri beliau masih sepupu sekali dengan suami saya. Istri Pak Anggur, TU di SD 045 di Teluk Bayur. Jadi tidak jauh-jauh ya. Jadi kalau ada apa-apa bisa langsung nanti menghubungi saya di sekolah ataupun di rumah, boleh Bapak Ibu ya, saya terbuka orangnya. Untuk di sini anak-anak kelas 1 tadi ya, walaupun dia pinter mungkin, saya nggak ngeliat nilai tinggi, tapi bagaimana cara dia menghormati orang lain, menghargai orang lain, seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang penting untuk anak kita itu. Lebih banyaknya survei mengatakan 80% anak seperti itu sukses, ketimbang anak yang peringkatnya tinggi, ketimbang anak yang nilainya lebih bagus. Jadi sekarang arah didikannya lebih ke arah itu tadi saya bilang, kecerdasan emosional ya, itu anak pandai bergaul apa segala macam. Kalau yang nomor 1 tuh untuk nilai nanti dipikirkan ya Pak Ibu ya. Oke, ini instrumennya. Nanti apa yang dikerjakan oleh ibu guru kami di sini adalah pertama observasi. Observasi itu seperti ini. Saya melihat ibu mentelengi ibu ini aja mungkin setengah menit, 2 menit, 1 jam. Itu yang disebut observasi ya. Tapi saya menulis, oh ternyata si Anu ini kurang lincah. Oh ternyata itu maksudnya nilai observasi. Ya. Kemudian proyek atau penugasan. Iya. Mohon maaf ini anak saya sendiri ya, ikut saya ke sini. Saya sekolahkan di sini. Saya samakan dengan anak ibu. Nggak ada namanya dibeda-bedakan ya. Iya. Siap. Enggak peranakan tidak hilang. Oke Bapak Ibu ya. Jadi hasilnya dapat berupa angka atau perkembangan semua dalam menyelesaikan tantangan proyek Bapak Ibu. Misalnya dia tugasnya membuat apa namanya itu nanti dari Mas pada apa Bu kalau proyek atau apa itu membuat hasil karya ya, hasil karya nanti. Nah itu jadi supaya anak ini agak saya rasa di PAUD seperti itu ya Bapak Ibu. Sama